Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tandan berduri, salam planter semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke kawan-kawan, di video kali ini kita coba membahas salah satu hal yang menurut saya layak untuk kita angkat, untuk kita diskusikan, yakni bagaimana seandainya kalau tanaman pakis-pakisan semacam ini dia tumbuhnya di batang kelapa sawit kita. Apakah kita buang atau kita biarkan saja? Itu yang akan kita fokuskan di video kali ini teman-teman, untuk kita bahas atau kita diskusikan. Tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe, dan jangan lupa dibagikan video ini, mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua. Oke, kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Jadi teman-teman, memang pakis-pakisan ini kadangkala sering sekali hinggap atau tinggal di batang-batang kelapa sawit kita kayak semacam ini. Ini umur kelapa sawitnya sudah di atas 10 tahun teman-teman, ini tinggi sekali sudah dan banyak sekali tumbuh pakis-pakisan semacam ini. Dan mungkin di kebun teman-teman kelapa sawitnya ada juga tumbuh-tumbuh semacam ini. Nanti kita akan membahas apakah kelapa sawit kita ini akan terganggu dengan pakis-pakisan ini atau malah diuntungkan. Oke, jadi perlu diketahui teman-teman, saya pernah melihat sebuah video yang mengatakan bahwa kelapa sawit ini sebetulnya diuntungkan apabila ada pakis-pakisan yang hinggap atau hidup di batangnya ini. Karena apa? Ternyata pakis-pakisan ini bisa melembabkan batang kelapa sawit kita teman-teman. Jadi kalau kelapa sawit itu sudah berada di musim kemarau atau di musim panas, jadi pakis-pakisan ini dia bisa melembabkan kelapa sawit kita. Nah, itu salah satu poin penting yang harus kita ketahui untuk tanaman pakis-pakisan ini. Dan harus juga kita ketahui teman-teman bahwa biasanya untuk perusahaan-perusahaan itu malah tanaman pakis-pakisan ini ditanam teman-teman. Biasanya ditanam di sela-sela kelapa sawit semacam ini. Kalau semacam ini kan bersih-bersih, ini biasanya ditanam-tanam di sekitar pokok-pokok kelapa sawitnya ini. Karena apa? Memang pakis-pakisan ini juga bisa melembabkan tanah. Nah, itu salah satu poin penting yang perlu kita ketahui untuk tanaman pakis-pakisan ini, karena sebenarnya ini tidak begitu mengganggu dan ini sebetulnya menguntungkan untuk kelapa sawit kita, karena dia bisa melembabkan tanah dan juga bisa melembabkan batang kelapa sawit kita, khususnya nanti ketika kelapa sawit kita berada di musim kemarau. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, apakah layak untuk dipertahankan atau layak untuk kita singkirkan ini kelapa sawit dengan pakis-pakisan yang menumbuhi di batangnya ini. Tapi kalau menurut saya, memang kalau untuk pakis-pakisan ini itu layak untuk kita pertahankan, apalagi kalau menuju musim kemarau. Tapi kalau untuk musim penghujan teman-teman, saya mungkin kita buang saja karena sudah sangat lembab. Dan memang untuk pakis-pakisan ini lebih bagus kita tanam di sekitar kelapa sawit, di tanah-tanahnya, supaya dia bisa melembabkan tanah di kebun kelapa sawit kita. Itu menurut saya teman-teman. Silahkan teman-teman berkomentar apakah kelapa sawit ini layak untuk kita buang pakisnya atau tidak. Silahkan berkomentar di kolom komentar. Mudah-mudahan kita menjadi petani yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang kalau untuk tanah-tanah di sekitar batang-batang kelapa sawit sebetulnya layak untuk kita, atau wajib malah untuk kita tanami pakis-pakisan. Karena apa? Biasanya tanaman pakis-pakisan ini sangat bagus sekali untuk menyimpan air teman-teman, untuk menyerap air sehingga nanti tanah kita ini akan lembab. Dan tentunya juga potensi erosi atau pengikisan tanah itu bisa ditanggulangi oleh pakis-pakisan ini. Malah di perusahaan itu selalu ditanam pakis-pakisan ini di sekitar pokok-pokok kelapa sawit. Tujuannya untuk melembabkan tanah dan tentunya juga untuk menahan tanah dari potensi erosi. Itu yang harus kita ketahui teman-teman. Oke, mungkin itu saya teman-teman sebagai sharing informasi kepada kita semua tentang pakis
yang biasanya tumbuh di kelapa sawit kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.